Matahari baru saja menyembul di ufuk timur, menyapu embun yang menggantung di ujung-ujung daun. Taman bunga seketika terbangun, menjadi sebuah kota sibuk yang dipenuhi warna dan suara. Di atas sebuah bunga, seekor capung sedang meregangkan kakinya, bersiap memulai patroli pagi. Bagi mata manusia, taman ini adalah tempat rekreasi. Namun, bagi capung, taman bunga adalah wilayah perburuan yang sempurna. Capung tidak mengonsumsi nektar atau serbuk sari. Mereka adalah predator karnivora murni. Hubungan antara capung dan taman bunga bersifat tidak langsung, namun sangat vital. Bunga-bunga menarik serangga kecil, seperti kutu daun, nyamuk, dan lalat. Dan keberadaan serangga kecil inilah yang mengundang capung datang. Simak yuk fakta unik tentang capung, biar kita tahu betapa indahnya interaksi alamiah yang ada di sekitar kita. Masih di channel Sapa Alam, guys. Fakta pertama, pilot terbaik di dunia serangga. Kalau di dunia manusia, ada jet tempur. Di dunia serangga, capung itu rajanya. Mereka bisa terbang maju, mundur, zigzag, hovering, atau diam di udara. Bahkan terbang kebalik. Manuvernya gokil abis. 2. Sniper udara yang akurat parah. Tingkat keberhasilan capung saat berburu mangsa itu nyampe 95%. Sebagai perbandingan, singa yang keren aja cuma punya success rate sekitar 25%. Sekali capung ngincer nyamuk, kelar, udah riwayat si nyamuk. 3. Matanya punya ribuan lensa. Mata capung itu segede gaban karena terdiri dari sekitar 30.000 lensa kecil atau omatidia. Makanya, mereka punya pandangan hampir 360 derajat. Kalian mau mengendap-endap dari belakang? Pasti ketahuan. 4. Punya penglihatan superpower. Manusia cuma bisa lihat kombinasi 3 warna dasar, yaitu merah, hijau, biru. Nah, capung punya hingga 30 jenis reseptor cahaya yang berbeda. Mereka bisa lihat warna ultraviolet dan cahaya terpolarisasi yang nggak bisa dilihat mata kita. Fix, dunia di mata mereka estetik parah. 5. Masa lalunya adalah anak air. Sebelum jadi keren punya sayap, capung menghabiskan sebagian besar hidupnya, bahkan sampai bertahun-tahun, sebagai nimfa di dalam air. Di dalam air pun, mereka udah jadi predator tangguh yang hobi makan jentik nyamuk sampai kecebong. 6. Gak bisa jalan, cuma bisa hinggap meskipun punya 6 kaki yang kuat banget buat mencengkeram mangsa saat terbang. Capung itu gropish alias gak bisa jalan di darat. Kaki mereka murni didesain buat mendarat dan menangkap target. 7. Pengendali hama alami. Capung itu penyelamat lingkungan banget. Dalam sehari, seekor capung bisa melahap ratusan nyamuk dan lalat buah. Jadi, kalau taman kalian banyak capungnya, otomatis populasi nyamuk bakal merosot tajam. 8. Sensor polusi berjalan. Capung itu pilih-pilih tempat tinggal. Mereka cuma mau bertelur di air yang bersih dan gak tercemar. Jadi, kalau di daerah kalian masih banyak capung, itu sinyal hijau kalau lingkungan kalian masih sehat dan bebas polusi parah. 9. Hewan purba yang gak punah. Nenek moyang capung udah ada sejak zaman dinosaurus, sekitar 300 juta tahun lalu. Bedanya, capung purba atau Meganeura ukurannya segede burung elang dengan bentang sayap nyampe 70 cm. Kebayang gak tuh segede apa? 10. Makan sambil terbang. Gampang, capung gak butuh meja makan. Mereka membentuk kaki-kakinya kayak keranjang buat menangkap mangsa di udara, lalu langsung mengunyahnya pas lagi terbang. Benar-benar definisi drive-thru yang sesungguhnya. Nah, kesimpulannya,
Capung itu bukan sekedar serangga biasa yang berterbangan di taman, melainkan salah satu mahakarya evolusi alam yang luar biasa. Dengan tingkat keberhasilan berburu mencapai 95% dan kemampuan manuver terbang yang tidak tertandingi. Bisa terbang mundur hingga diam di udara, capung merupakan salah satu penerbang sekaligus pemburu paling efisien di planet bumi. Baik dalam fase dewasa maupun saat menjadi nimfa di dalam air, capung berperan penting sebagai agen pengendali hayati atau biokontrol. Mereka secara alami menekan populasi hama seperti nyamuk, lalat, dan kutu daun tanpa merusak lingkungan. Kehadiran capung menjadi bioindikator kuat bahwa suatu ekosistem itu, baik kualitas air maupun udaranya, masih bersih, sehat, dan bebas dari polusi berat. Intinya menjaga kelestarian taman bunga dan sumber air bersih sama saja dengan menjaga populasi capung yang secara tidak langsung ikut melindungi kenyamanan dan kesehatan lingkungan hidup kita. Nah, seru kan bahasan tentang capung kali ini? Semoga dengan video kali ini bisa menambah wawasan kita tentang lingkungan sekitar kita dan bisa menjaganya agar lingkungan kita selalu sehat ya guys. Keep strong and always happy. Bye-bye.